Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Setiap manusia memiliki masalah ekonomi yang berbeda-beda. Dari konsep ekonomi, masalah ekonomi timbul tidak hanya berkaitan dengan alat kebutuhan yang terbatas. Masalah ekonomi juga timbul karena keterbatasan sumber daya ekonomi. Masalah ekonomi terbagi menjadi dua. Masalah pokok ekonomi klasik berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana. Ekonomi klasik sangat menekankan kekuatan pasar sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Masalah pokok ekonomi klasik dapat dilihat dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai guna barang atau secara umum diartikan sebagai kegiatan membuat produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masalah produksi tidak terlepas dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan atau modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi barang dan jasa. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Perbedaan kebutuhan dan selera masyarakat tidak terlalu menjadi pembahasan. Setelah melakukan proses produksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana produk dapat sampai kepada konsumen. Bagaimana jalur distribusi yang tepat agar produk sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dalam permasalahan distribusi, harus diperhatikan juga apakah barang dan jasa sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Saluran distribusi yang terlalu panjang akan menyebabkan harga barang menjadi mahal. Barang dan jasa yang tidak sampai kepada konsumen yang tepat tidak akan memiliki nilai guna dan tidak dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah masalah konsumsi. Hasil produksi yang sampai kepada masyarakat seharusnya dapat dikonsumsi secara tepat dan dapat memenuhi kebutuhan. Akan tetapi muncul permasalahan berkaitan dengan konsumsi, yaitu apakah barang tersebut dikonsumsi secara tepat oleh masyarakat sesuai kebutuhannya. Barang yang diproduksi harus diinginkan, dibutuhkan, dan terjangkau konsumen. Menentukan jenis barang dan jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi dipengaruhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan setiap barang memiliki nilai guna atau utility. Utility adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, manusia perlu menerapkan sikap mandiri dengan cara menunjukkan dari melakukan sistem produksi. Produksi yang terperinci itu salah satunya harus menerapkan 3 pertanyaan. Yang pertama, what? Untuk apa? How? Bagaimana? Dan for whom? Untuk siapa? Manusia perlu menerapkan sikap kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia itu kreativitas bagaimana menyelesaikan masalah dari setiap masalah ekonomi yang ada. Sikap kreatif dapat ditunjukkan melalui kegiatan mencari, mengelola alternatif pilihan sumber daya lain agar kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Jika Anda memiliki modal berupa uang, mesin jahit, tenaga kerja, dan tempat usaha, serta Anda ingin memulai usaha, jenis usaha apa yang akan Anda geluti? Itu yang pertama. Yang kedua adalah how, bagaimana? Bagaimana barang tersebut diproduksi? Untuk menciptakan barang yang berkualitas, maka
produsen harus memiliki teknik-teknik tertentu. Dari penerapan sumber daya alam yang ada, produsen juga perlu melakukan analisis pasar untuk mengetahui atau memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan dan dalam jumlah yang semestinya. Hasil survei bermanfaat untuk mendukung rencana dan mengetahui selera pasar. Selanjutnya adalah forum untuk siapa barang tersebut diproduksi. Setelah melakukan produksi, produsen harus melakukan yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ada pengelompokan yang bersifat heterogen menjadi homogen. Penentuan segmen pasar menekankan pada penentuan yang akan menjadi target pasar. Apakah konsumen tersebut termasuk golongan bawah, menengah, atau atas? Selain itu juga dalam penentuan khalayak, apakah mereka termasuk pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum? Oke. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh produsen, maka selanjutnya adalah melakukan pendistribusian atau distribusi kepada konsumen. Masalah pokok ekonomi selalu terjadi di setiap masing-masing negara. Itu disebabkan adanya sumber daya yang terbatas. Pada sumber daya tersebut bisa didapatkan dengan pengorbanan tertentu. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang masalah ekonomi. Selanjutnya kita membahas sistem ekonomi. Permasalahan ekonomi suatu negara dapat terjadi di setiap negara. Sistem ekonomi diterapkan berdasarkan ideologi negara dengan menitik beratkan pada kehidupan berkeadilan dan kemakmuran. Masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara pada hakikatnya merupakan masalah alokasi faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, alam, modal, dan keterampilan atau skill dalam memproduksi barang atau jasa. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai berikut. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi Dunia, sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ada beberapa jenis sistem ekonomi yang berkembang dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan, tradisi, adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional: menggunakan sistem barter, belum terdapat pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama, air dan hutan. Pola kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Alat teknologi masih bersifat sederhana. Kekuatan ekonomi tradisional. Tidak ada persaingan bisnis yang berarti karena semua berdasarkan kebutuhan sehari-hari. Tidak mengenal inflasi atau masalah ekonomi lain seperti yang dialami oleh sistem ekonomi lain. Kelemahan ekonomi tradisional: tidak ada kalkulasi akan efisiensi dalam berkegiatan ekonomi. Kualitas barang biasanya lebih rendah dan sulit berkembang. Tidak semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau komando: sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh negara. Regulasi diatur oleh pemerintah central planning.
Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Kebebasan berekonomi warga masyarakat sangat terbatas. Hak milik pribadi tidak diakui, serta tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. Kekuatan ekonomi terpusat atau komando, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi serta mengatur dan mengendalikan tingkat harga di pasar. Kelemahan ekonomi terpusat atau komando, inisiatif dan daya kreasi perorangan tidak berkembang. Tidak ada kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya ekonomi. Hak milik individu tidak diakui kecuali barang yang dibagikan pemerintah, serta muncul distribusi barang yang tidak melalui dibutuhkan masyarakat. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal menitikberatkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Ciri-ciri ekonomi sistem ekonomi pasar atau liberal: sumber daya ekonomi dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas dalam masyarakat, kelas pekerja dan pemilik modal. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi, serta tidak ada intervensi terhadap mekanisme pasar. Kekuatan sistem ekonomi pasar atau liberal, individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Adanya persaingan usaha yang mendorong terciptanya produk berkualitas, serta efisiensi dan efektivitas dapat tercapai karena kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi atau pasar liberal, munculnya persaingan tidak sehat akibat eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Adanya pemusatan modal yang menimbulkan monopoli. Adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata, serta kebebasan berekonomi yang bisa mendorong ketidakstabilan perekonomian atau rentan krisis. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menitik beratkan pada interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Barang modal dan sumber daya vital dikuasai pemerintah. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan penetapan kebijakan ekonomi sehingga tercipta persaingan sehat, serta terdapat peran pemerintah dan swasta dalam kegiatan perekonomian. Kekuatan sistem ekonomi campuran. Kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga. Inisiatif dan kreativitas ekonomi dapat berkembang. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta, serta pemerintah dapat lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro dan menengah atau UMKM. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat justru berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando, serta adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Selanjutnya, sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh dan untuk rakyat. Pada penerapan ekonomi Pancasila terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu swasta, pemerintah, dan koperasi. Penerapan ekonomi Pancasila sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Prinsip berkaitan dengan pembagian hasil produksi, pendapatan, hasil produksi, dan kesempatan usaha atau perekonomian. Prinsip ini juga menunjukkan tercapainya pemenuhan kebutuhan tanpa memandang diskriminasi jenis kelamin, keluarga, suku bangsa, agama, ras, dan daerah. Pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang dijelaskan sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ketiga ayat tersebut tersirat sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 33 ayat 4 secara implisit merumuskan tentang sistem ekonomi Indonesia, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penerapan sistem ekonomi Indonesia masih rentan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, penerapan sistem tersebut harus menghindari aspek-aspek negatif berikut. Sistem persaingan bebas atau free fight liberalis. Sistem persaingan bebas memungkinkan timbulnya eksploitasi terhadap penduduk di dalam negeri dan bangsa lain. Jika sistem ini berkembang, struktur perekonomian Indonesia melemah. Selanjutnya, sistem etatisme. Etatisme adalah paham yang mementingkan negara daripada rakyat. Sistem ini memungkinkan pemerintah dan aparatur negara bersifat dominan dalam kegiatan perekonomian. Sistem etatisme yang berkembang di suatu negara akan mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif pelaku ekonomi di luar sektor ekonomi yang dikelola negara. Selanjutnya, monopoli dan persaingan tidak sehat. Monopoli terjadi karena pemusatan kekuatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan monopoli dapat mendorong penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang. Monopoli dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi karena distribusi tidak merata. Pembahasan tentang berbagai sistem ekonomi akan menambah wawasan Anda terkait dengan pengelolaan perekonomian di suatu negara. Meskipun sistem ekonomi di setiap negara berbeda-beda, namun demikian perbedaan sistem ekonomi tidak menghalangi suatu negara untuk mengatasi masalah ekonomi. Karena pada dasarnya setiap sistem ekonomi diterapkan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh warga negara secara adil dan merata. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Keep spirit. See you next time. Bye bye.